Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, Ketua DKM, Dewan Penasehat, Bendahara, juga Bapak RW, guru kita, kesepuhan kita Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis, Kiai Haji Dr. Ahmad Sabari, Kiai Haji Adam Abdullah, juga para jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi terkait dengan kufur nikmat dan syukur nikmat. Baik, jadi materi kita subtitelnya adalah kufur nikmat dan syukur nikmat. Bagaimana agar kita bisa menjadi syukur kepada Allah? Bagaimana kita harus menjauhi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah? Baik, di sini diawali di makalah nomor ke-26. Kufranun ni'mat lukmun. Maksud daripada kufranun nikmat ini adalah ada musukri li nikmati, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dalilun ala dana'ati nafsi, menunjukkan akan hinanya diri seseorang. Jadi kehinaan seseorang bisa diketahui dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dirinya tidak bersyukur, maka secara tidak langsung dia itu sedang menghinakan dirinya. Sama seperti orang yang akan mencelakai orang lain, pada hakikatnya dia adalah mencelakai dirinya sendiri. Bisa nggak kebayang bangku yang ada di warteg-warteg, yang ada di warung kopi pinggir jalan, itu kan bangkunya dari kayu, ya kan? Yang satu duduk di ujung, yang satu lagi duduk di ujung. Dia ini mau mencelakakan temannya yang di ujung dengan cara dia mengangkatnya. Betul nggak? Ketika dia ngangkat mau mencelakakan orang lain, pada hakikatnya dia sendiri pun tergelincir atau celaka. Jadi ketahuan dan bisa diketahui jika seseorang memang sudah tidak bersyukur kepada Allah, ya, maka orang tersebut itu menandakan hina dirinya. Jadi nggak usah nanya orang itu mulia nggak, lihat aja dia bersyukur nggak kepada Allah. Apa itu syukur? Sarfu jami'i ma an'amallahu alaih, mengalokasikan, menggunakan sesuatu yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan porsinya. Mata Allah ciptakan untuk apa? Untuk kebaikan. Ya, dilihatin kitab hadis, kitab tafsir, kitab para ulama, sering membaca Al-Qur'an, sering melihat yang positif. Itu namanya syukur atas nikmat karunia mata yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika matanya dilihatin, di-scroll ke atas, lihatin TikTok, YouTube yang gak jelas, berarti itu salah satu tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Syukur bukan berarti mengucapkan alhamdulillah saja. Contoh, Allah berikan kenikmatan apa? Rizki. Allah berikan keleluasaan rizki, yang nantinya lebihnya rizki itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk bersedekah, dipakai untuk apa? Memberikan kebaikan kepada tetangganya. Tuh. Karena nanti di akhir pembahasan bab ini akan dikaitkan dengan kematian. Yang sering saya bahas, sekarang kalian punya mobil 2, sekarang kalian punya harta banyak. Kan saya bilang kalau ada rezeki
mau hajian, mau umroh nggak usah ditahan, berangkat. Ada tabungan, berangkat. Ini katanya untuk masa depan. Ini untuk masa anu. Kita kan umur nggak tahu. Entah besok, entah lusa kita meninggal, ya kan? Ketika kita punya mobil 2, kita meninggal, itu mobilnya milik siapa? Milik ahli waris. Ahli warisnya siapa? Istri kita. Kita wafat, istri kita kawin lagi sama supir kita. Kebayang? Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya pakai duit sekarang mumpung hidup. Jangan nanti buat hari tua kita sampai ke umurnya ke sana. Kan kita nggak tahu umur kita, usia kita. Jadi ketika apa yang ingin kita lakukan ada di hadapan kita dan rezekinya kebetulan ada, bismillah. Nggak usah mikir nanti, wah nanti kebetulan kan di bulan Januari misalnya. Tuh, anak saya mau masuk universitas, kebetulan biayanya mahal. Januari itu masih 3 minggu lagi. Januari masih 3 minggu. Maka menandakan ciri orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah memikirkan sesuatu yang belum jatuh tempo. Begitulah. Yang belum apa? Jatuh tempo, kemudian dipikirin. Yang ada nggak disyukurin. Dia punya duit 50.000, masih pegang uang 50.000. Kemudian dia bingung, kalau duit ini habis besok gua mau makan apa ya? Padahal duit 50.000 masih kita pegang, belum habis. Itu ciri tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kata Allah, aku tidak pernah meminta kepadamu ibadah di esok hari. Bahkan kata Allah, aku tidak menuntut kepadamu untuk sholat isya. Kenapa? Karena belum ada kewajiban, waktunya belum datang, dan entah umur kalian pun sampai ke sana atau tidak. Tapi kenapa kata Allah dalam hadis qudsi, kalian sudah menuntut rizki kepadaku yang belum datang waktunya. Ya Rob, semoga aku di bulan Januari dapat ini ya Allah. Ya ilaha illallah, kata Allah, gua aja kagak nyuruh lu sholat subuh. Tapi kata Allah, is okay, gak masalah, gua kasih. Cuman yuk kita ngobrol, yuk kita pikirkan bareng-bareng. Iya juga ya. Sering saya kasih analogi ketika kita diberikan sesuatu, katakanlah duit, kasih uang sama orang kaya, hartawan, dermawan, sehari 5 juta aja. Apa yang akan kita berikan kepadanya? Sehari 5 juta, gabut. Tahu gabut? Gaji buta. Berarti 5 juta sehari kali sebulan berapa? Berapa? 150 juta. Kali setahun, agak mau ngitung gua. Duit orang. Oke, 5 juta kali sebulan kali setahun. Apa yang dia lakukan? Ketika Pak Haji itu telepon di tengah malam, siap 86. Pak Haji, jangankan tengah malam, pagi subuh kapan perlu saya, siap tetes darah paha saya sampai akhir buat Pak Haji. Itu ngasihnya sehari baru 5. Berapa miliar yang Allah berikan kepada kita setiap harinya? Napas dari pagi sampai sekarang. Berapa kali napas? Kita kalau nggak bisa napas, duduknya di mana? Tinggalnya di mana? Di masjid atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Kita bisa nengok kanan kiri tuh. Kebayang nggak kita kalau ketiduran dan kelamaan tidurnya sampai ada istilah salah bantal. Padahal tidurnya kelamaan, kerasa nggak? Mata kita bisa melihat dengan jelas. Ketika mata kita kelilipan cuma 1 atau 2 menit, kerasa nggak? Mata kita dicek ke dokter spesialis mata. Ini dicek lagi, itu berapa juta tuh kalau dibayar. Napas kita dari pagi sampai sekarang itu kalau pakai gas oksigen berapa bayarnya untuk ke rumah sakit? Hitung aja itu. Ada 5 juta lebih. Saya mau tanya yang hadir di sini, ketika ada orang mau beli mata kita 5 miliar, dikasih nggak? Jawab, dikasih nggak? Emang modalnya berapa? Saya tanya, modalnya berapa? Masih kurang? 10 miliar, tuh mata dikasih nggak satu? Naikin harga lagi, 15 miliar,
1 triliun. Enggak tahu 1 triliun ya? 1 triliun itu kan 1000 miliar. 1 miliar itu ya duit 100 ribuan sekardus Indomie. Kebayang nggak? Nolnya dari sini ujungnya ke Jambu 2 saudara. 1 triliun. Hei, mata dijual nggak? Saya tanya kalian beli berapa tuh mata? Cuma-cuma gratis. Terus Allah nuntut apa sama kita? Enggak nuntut apa-apa. Bahkan sholat isya aja enggak Allah perintahkan. Kalau belum datang waktunya, weh lu sekarang sholat isya enggak ada. Karena belum datang waktu. Tapi kenapa kalian minta rizki kepadaku di bulan Januari? Fair dong. Kalau lagi ngaji mah kerasa. Tapi kalau ke rumah penyakit kambuh lagi biasa. La haula wala quwata Allahu akbar. Jadi wa ma dzalamahum wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid, kata Allah. Sama sekali Allah tidak menzalim hambanya. Kalian saja yang kurang bersyukur nikmat kepadaku, kata Allah. Kaki kita berjalan, kebayang enggak ada orang yang kena penyakit asam urat, ada yang penyakit asam lambung. Coba tuh. Kata Rasulullah betul, an-ni'matu majhulah. Nikmat itu tersembunyi. Wa idza ghibat urifat. Nanti kenikmatannya sudah hilang, baru kerasa. Kita sekarang giginya masih normal, makan rengginang, makan apa keripik singkong yang keras-keras kita makan. Tapi nikmat itu gigi nggak pernah disyukurin. Ketika datanglah penyakit sakit gigi, kerasa nggak nikmat nggak? Kata ulama, semua penyakit ketika orang sakit sunnah dijenguk. Hanya satu yang nggak sunnah dijenguk, sakit gigi. Kata ulama. Kebayang nggak? Pada sakit gigi itu sakitnya lebih dari asam lambung, ya nggak? Apalagi sakit gigi di akhir bulan, ya kan? Pengen BAB, WC penuh, ada yang nyolek pinggang kita, berantem sama gua nih urusan. Kebayang nggak? Akhir bulan jangankan nggak sakit gigi, apalagi sakit gigi akhir bulan tahu sendiri kan. Jangankan dompet, muka aja ngelipet. Akhir bulan, bawaannya sensitif kan, baper, ya kan? Jadi orang-orang yang baper itu biasanya orang nggak punya duit. Tahu nggak? Kalau orang Sunda bilangnya apa? Pundungan, julid, tahu julid? Pundungan. Enggak, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Yo. Jadi hati-hati, nikmat kita Allah berikan kepada kita, mengajak kita ketika kita sehat, yuk kita pakai ibadah sama Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, lagi sehat nih, coba amalkan sekali-kali. Sholat maghrib, ba'diyahnya berapa? 6 rakaat. Sekali-kali kita laksanakan setelah isya, ya, ba'diyahnya 12 rakaat. Sekali-kali kita amalkan sholat duhanya sampai 8 rakaat. Biasa kita sekaligus. Coba kali-kali sholat duhanya dipakai 3 waktu. Yang pertama 2 rakaat pas terbit matahari, namanya isyraq atau syuruk. Itu duha sebenarnya. Duha 2 rakaat. Nanti jam 7 jam 8 sholat duha lagi 4 rakaat. 2 tambah 4 6. Nanti di akhir duha jam setengah 12-an sholat lagi 2 rakaat. Masih duha 8 rakaat. Tuh. Syukur nikmat lagi sehat nih. Kebetulan libur. Kapan libur? Oke, Sabtu Minggu libur. Tanggal 25 Senin Natal libur lagi, aman tuh sholat. Bisa insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Kalau hari kerja kan kita nggak bisa. Kalau yang kerja kan otomatis jam 7 udah masuk. Nggak bisa sholat duha tuh jam 8 jam, ya kan? Oke lah, kita seorang pekerja, saya juga bisa mengerti posisi kalian semua. Ada yang kerja segala macam. Tapi kalau di hari libur, ya kita amalkan momen. Kata Rasulullah SAW, jika kalian, kemudian dikutip dalam hadis Arba'in, di hadis nomor 9, fab'alu mastata'tum. Jika ada sunnah, ya, yang aku sampaikan kepada kalian, maka lakukan oleh kalian kapan kalian mampu. Maka di situ turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Itu ayat untuk orang sholat sunat atau orang sunnah. Kalau yang wajib nggak bisa pakai dalil itu. Begitu sholat zuhur 2 rakaat, assalamualaikum. Terus kenapa sholat zuhurnya 2 rakaat? Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gue mampunya cuma 2 katanya. Nggak bisa. Itu ayat untuk siapa? Untuk hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah. Allahu Akbar. Tuh, kita lakukan. Syukur nikmat, ya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita sehat, mata kita masih normal, telinga kita masih normal. Yuk kita dengarkan hal-hal yang baik. Nanti tangan ini yang akan berbicara di yaumul qiyamah. Nanti kaki ini yang akan berbicara di yaumul qiyamah. Mulut dikunci, brek. Gak ada yang nanya pakai gembok atau pakai apa, entah itu dijahit, pokoknya mulut nggak bisa bicara sesuai firman Allah surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti ditanya tuh tangan, awas tuh salah nyoblos tuh. Awas tuh kaki lu dipakai adu domba. Enggak, nanti dia sendiri yang ngomong. Kalau mulut ini kan bisa bersilat lidah. Al-yauma, hari ini kata Allah, di hari kiamat, nakhtimu, aku kunci ala afwahihim, mulut-mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, aku bicarakan nanti tangan-tangan kalian, tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kalian yang akan menjadi saksi nanti, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kalian lakukan, kerjakan di alam dunia. Kok bisa? Allah kan sifatnya qadirun, alimun. Apa saja Allah bisa. Tangan bisa ngomong, kaki bisa kebayang. Apa handphone yang paling bagus? iPhone misalnya 1 tera giganya, ada maksimalnya. Moto paling bisa 1 RW 1 kabupaten. Rekaman paling bisa berapa tuh? Bisa sampai 2000 rekaman misalnya. Tapi rekaman Allah, Raqib Atid, kebayang dari kita mulai akil balik sampai wafat, itu rekaman semua ada. Bukan 1 orang loh, sedunia. Bukan dari umat Rasulullah, mulai umat Nabi Adam. Kebayang nggak berapa tera yang dimiliki oleh malaikat Raqib Atid? Kebayang. Maka dalam surat Kahfi, ma hadza la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sering kita baca surat Kahfi itu malam Jumat sama surat Yasin, cuman nggak ngerti mah susah. La yugadiru, naon kan ya gue itu. La yugadiru ya Rabb, kok sogiratan wala kabiratan, dosa kecil, dosa gede, tak ada yang tertinggal sedetik pun. Mahad, apa ini? Sony Ericsson, Nokia, Samsung, iPhone, Oppo, nah, mahada. Ini adalah rekaman Allah Subhanahu. Kebayang, gak bisa ngelak kita. Allahumma salimna wal muslimin, amin. Bayang, sama, saya juga masih banyak dosa. Makanya lagi bareng-bareng kita sharing. Yuk kita bertafakur, yuk kita bermuhasabah diri, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik, amin ya rabbal alamin. Coba tuh, itu kebayang. Bakal ada tuh nanti rekamannya, dari mulai kita akil balik sampai wafat, kebaikan, kejelekan sekecil apapun. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa. Ada semua. Dihimpun semua di sana. Kebayang enggak? Kalau buku setebal apa? Untuk 1 orang saja. Emang makhluk di dunia itu kamu saja? Enggak, miliaran, triliunan, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat baginda Rasulullah. Allah. Kalau kita rajin sholawatnya enak, kalau kita rajin ibadahnya enak. Kita udah dikasih rajin sama Allah ibadah, ujiannya ada setan, ngegoda kita. Tuh, pengen riya lah, pengen sum'ah lah, pengen ujub lah, ngaku paling bener lah.
Kita udah rajin kajian, ikut kajian Islam, kajian agama, ikut pengajian, ikut taklim. Beda-beda istilahnya. Kalau kita pengajian, ada lagi kajian, ada lagi liko, ada lagi halako. Itu juga sebenarnya. Cuman gaya aja bahasanya. Ngerti nggak? Dulu apa? Tablighul Islamiyah, diganti ceramah agama, ganti lagi tausiah. Eta kene. Paham? Dulu kerudung, kesininya jilbab, kesininya apa? Hijab syar'i. Eta kene. Masih sama, tahu nggak? Sami mawon. Kenapa berbeda? Itulah. Maka kalau kita berpikir, itulah kehebatan Al-Quran. Tidak pernah mengalami perubahan bahasa, tidak pernah mengalami perubahan makna dari mulai diturunkan dan hingga akhir zaman. Ma anzalal Qur'ana illa litasqa. Indonesia mengalami perubahan bahasa. Soekarno, Soekarno, cap, tecap, ya kan? Apalagi cecep, tje, fp, do, cecep. Sekarang C biasa. Dari Quran. Nah, makanya satu ulama mengatakan haram Quran diterjemahkan, karena bahasa Latin itu akan berubah, tidak dengan bahasa Al-Quran. Bisa dipahami? Kalau Quran, inna nahnu nazzalnal Qur'ana Arabiyyan, dalam surat Nisr. Aku sudah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Coba tulis bahasa Indonesia, beda. Tulis lagi bahasa Inggris, beda. Bahasa Indonesia saya sudah mengalami perubahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Buktinya istilah-istilahnya sudah berbeda. Kerudung, hijab, kerudung, jilbab, hijab. Ceramah agama, tablighul Islamiyah, tausiah. Nanti 2025 apalah bahasanya gitu. Ada yang istilahnya kajian, ada yang pengajian, ada yang liko, ada yang halakoh. Padahal kayak gini sama artinya. Ya ilaha illallah. Sama nggak? Tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mau udah sesuai dengan orisinilnya. Itu sudah bahasa. Allahu Akbar. Kalamun qadimun, yang kemudian menjadi 6.666 ayat, bisa menghimpun semua permasalahan yang ada di muka bumi ini. Sedangkan oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah Al-Hasani, beliau mengatakan, permasalahan dalam fikih itu saya bukukan ada 1.076.000 masalah fikih. Sedangkan Al-Quran cuma 6.666 ayat. Ya kan? Masih kurang. Ditambah hadis. Ya, nggak nyampe 1 juta hadis yang sahih. Dari mana? Makanya ada makna yang tersembunyi dalam Al-Quran, ada makna yang tersembunyi dalam hadis, dalam sunnah. Siapa yang bisa membongkarnya? Alim ulama yang kredibilitas keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Mereka penerusnya alim ulama yang mondok di pondok pesantren. Mondoknya minimal 7 tahun, siang malam dipakai mutolaah baca kitab. Bukan mereka yang baru hijrah, beli kuota 2 giga, nyalahin ustaz kiai yang mondoknya 7 tahun, yang ngabisin karungnya 7 tronton. Paham nggak? Ngaji. Alhamdulillah. Ngaji lagi. Oh, ternyata ini masalahnya babi. Quran itu singkat, padat, berisi. Contoh, wa ja'alallahu laila sakana wan nahara mubsira. Wa ja'alallahu laila sakana, Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Coba perhatikan. Wan nahara mubsira, Allah jadikan siang itu terang benderang. Di siang Allah sebutkan terang benderangnya, tapi nggak disebutin buat apa. Tadi malam disebutin buat istirahat, tapi gelap gulitanya nggak disebutin. Karena yufasiru ba'duhu ba'don, maka kalimat
gelap gulita bisa diketahui dari kalimat mubsira. Lawan kata mubsira adalah gelap gulita. Lawan kata sakana buat istirahat berarti untuk beraktivitas. Nah gitu. Kan Al-Quran gak nyebutkan malam itu gelap. Nah ini kurang ilmu balaghah. Kalau kata Syafi'i balaghahnya kurang. Kan ilmu itu banyak. Nahwu, sorof, mantik, ma'ani, bayan, macam-macam. Tafsir, tasawuf, hadis, usul fikih, macam-macam itu hadis. Kalau kita nggak mondok kan kadang-kadang kita klik YouTube-nya seenak kita aja kan. Kita seharusnya mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi fardu ain, wudu, sholat, zakat, puasa. Tiba-tiba kita ngebuka just link yang tasawuf yang sudah wahdatul wujud. Wah berat itu kan. Bukan konsumsi kita belum. Tapi kalau di pondok pesantren kan ada grade-nya, ada tingkatannya. Kamu jurumiyah dulu, kamu safinah, naik lagi ke Fathul Qorib, naik ke Fathul Mu'in, baru ke Tuhfah, ini hadisnya mutar hadis, nanti naik ke Arba'in, nanti ke Bini, Sahih Bukhari, nanti lanjut ke syarah-syarahnya, begitu. Tapi kalau kita nggak ngaji, buka YouTube, just lagi kajian Bukhari, hadis Arba'in aja kagak hafal, wih hadis Bukhari, tuh. Bukan nggak boleh YouTube, ya bukan, silakan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu yang paling penting, ya, penting. Kemudian kita ungkapkan juga, maka mana yang penting untuk kita dipelajari, sholatnya yang benar, ngajinya yang benar, kembali kepada yang tadi itu. Nah, paham nggak? Saya jelasin kayak tadi, enggak kan? Ngaku hayo jujur. Aku ya, itu kan udah kelas tafsir. Itu saya kasih gambaran sengaja tuh, saya kasih hadis, saya kasih Quran. Udah mulai begini semua. Kalau tadi mah masih agak, gua ngerti. Udah lari ke hadis, udah lari ke tafsir, set. Nah, gak bayangkan. Nah, itu maksud salah satu contoh. Al-Quran itu indah, tapi bisa mengutip segalanya. Ya kemarin lah contoh dalam surat Al-Hajj, itu kan cuma dikatakan, ya, fa'alul khair la'allakum tuflihun. Allah kan hanya mengatakan lakukan semua kebaikan, niscaya mendapatkan kebahagiaan. Kebaikan nggak disebutin, nggak detail, spesifik, nggak secara komprehensif. Kebaikannya ini, karena memang di akhir zaman, dari zaman ke zaman kebaikan itu akan berbeda, betul kan? Nah, seperti pernah saya jelaskan dulu di zaman Rasul, nggak ada kebaikan ngisi token tetangga. Apakah ketika kita ngisi token tetangga yang sudah bunyi titit itu nggak dapat pahala karena nggak ada zaman Rasulnya? Enggak, karena masuk ayat yang tadi, paham nggak? Zaman Rasul kan nggak ada token. Ketika ada tetangga lagi pulang kampung, kasihan rumahnya sudah tokennya bunyi, kita isikan kan di situ tertera tuh nomor tokennya, kita isikan saja 100.000 sampai dia pulang kembali ke rumahnya nyaman. Itu kan sedekah sir, itu kan sedekah nyamar, sedekah sembunyi. Ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Disebutin nggak ada Al-Quran? Nggak ada. Tapi masuk ayat itu, waf'alul khair la'allakum tuh. Lakukan kebaikan. Yang jelas poinnya kebaikan, esensinya dapet lah, nggak usah harus sama. Ya repot kalau nggak sekarang. Saya tanya pengajian model gini tiap malam Rabu ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Cuma saya tanya larangannya ada nggak? Nggak ada. Ya selesai. Ini baik nggak? Baik. Selesai. Jadi ketika memang itu masih baik, kenapa harus kita larang? Kenapa harus kita stop? Nah, silakan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Al-Quran, ya. Jadi makna mubsira seperti sarabil taqikumul harra, pakaian kalian itu untuk melindungi kalian dari harra panas. Tapi tafsirnya aywal baroda, maksudnya dengan dingin juga. Itu kan bab iktifa, ya. Gak disebutin, tapi tersirat, tercantum, tersirat di dalamnya. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran, contoh
Makanya contoh kemarin tuh, kalau kita lihat hadis nih, makanya kebanyakan yang keliru kita ngaji lagi fikih. Kan kata Rasulullah apa? Salat hadis riwayat Imam Bukhari. Nih hadis nih. Kan kita mainnya hadis mulu nih, langsung ke hadis saja. Ya kan, padahal nggak paham. Buka hadis. Sekarang kan gampang. Bukhari, Muslim, Sunan Sittah semua banyak dipasang di Gramet, Tokopedia, di Shopee dan lain banyak. Terjemahannya Bukhari, Muslim ada nggak? Tafsir Ibnu Katsir banyak. Kita buka aja terjemahannya, tapi kan akan keliru nanti. Di situ disebutkan hadis Bukhari, Rasul ketika ngangkat tangan sejajar dengan bahu. Tuh. Kalau kita nggak ngaji, nggak tasalsul langsung dari guru kita, pasti kita mempraktekannya begini. Tuh. Sejajar dengan bahu. Padahal kata Imam Bejuri Syekhul Azhar, Imam Bejuri itu berguru ke Imam Syarqawi, berarti dia dapatnya dari Imam Syarqawi. Dapat posisinya dari Imam siapa? Sulaiman Qurdi, Imam Halabi ke siapa? Imam Qalyubi ke siapa? Imam Samsul Romli ke siapa gurunya? Zakaria Ansor. Siapa? Syainuddin Al-Iraqi, Asqalani, Zakaria Ansor. Terus ngeguru ke siapa? Imam At-Tori ngeguru ke siapa? Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali ke siapa? Yahya bin Ma'in. Ke siapa? Imam Haromen, Imam Juwaini, Imam Kopal, Imam Buaiti, Imam Marwaji, Imam Muzani. Baru Muzani berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapatnya dari mana? Imam Maliki dari siapa? Imam Nafi dari siapa? Abdullah bin Umar dari siapa? Baginda Rasulullah. Imam Bejuri itu bukan begitu kata Imam Bejuri. Gua dari guru gua terus nyampe ke Rasul. Tuh. Kata Imam Bejuri, sejajar dengan bahu itu maksudnya ujung telapak tangan yang bawah sejajar dengan bahu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari begini, bukan begini. Hadis riwayat Imam Muslim sejajar dengan telinga, maksudnya jempolnya sejajar dengan bawah telinga. Nah, maka sholat takbiratul ihram itu boleh dua, boleh di telinga Allahu Akbar, boleh sejajar dengan bahu. Nah, bukan begini. Dari siapa? Dari bukunya siapa gurunya? Nah, kalau kita kan sudah jelas dari Imam Bejuri dari siapa? Sudah saya sebutin tadi nasab gurunya sampai kepada baginda Rasulullah. Itu dari siapa? Dari YouTube. Dari siapa? Android 2 GB Telkomsel. Kuotanya habis, gurunya mati. Ya. Bahaya nggak nih? Ini yang perlu diluruskan, ya. Jadi penting kita bersyukur nikmat kepada Allah, larinya langsung ke tafsir, larinya bersyukur lari ke hadis. Ini lagi syukur nikmat sebenarnya. Bersyukur nikmat ngaji, yang kemudian kita kaji Al-Qur'an, yang kemudian kita kaji hadis, supaya jangan pengajiannya ini salah, keliru. Makanya kita alhamdulillah kemarin selesai ngaji fikih, dihatamkan dulu dari mulai toharoh, ya kan, wudu, tayamum, sampai sholat, pembatalan sholat, makruh sholat, zakat, puasa, haji selesai. Bab muamalah, ya, bagaimana hutang piutang, meminjam, kemudian menyewa, meminjam barang, tuh kan, hutang piutang via online kita bahas semua selesai. Baru kita kajian, nah, yang berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan ibadah kepada hablum minanas. Bagaimana diri kita memperbaiki ibadah, gitu kan? Baru naik nanti ke hadis, baru naik ke tafsir. Begitu pelan-pelan. Nanti waktu ngaji hadis sisipkan lagi fikih kata ulama. Takut mereka lupa. Makanya saya suka tengah-tengah mengingatkan lagi nih sholat begini. Tuh. Oh ternyata begini. Ya. Banyak sekarang buku-buku sholat yang bersebaran di mana-mana. Tapi kan kita nggak tahu gurunya ke siapa. Makanya setiap saya ngaji bawa kitab langsung. Dia nggak kitab apa? Imam Asqalani gurunya ke siapa? Tadi udah saya sebutin tuh. Asqalani masih sebutin lagi. Asqalani nyampe tuh. Jadi saya ngikutin ini. Kalau nyalahin saya berarti nyalahin ini. Lawan. Insya Allah sekalian takutnya lupa. Nanti insya Allah tanggal 2 Januari saya akan kembali juga ke Mesir, berziarah lagi ke sini. Ya insya Allah Pak DKM Persepuhan, nanti saya izin berangkat tanggal 2 Januari
pulang tanggal 14 Januari. Nanti insya Allah tanggal 2 kebetulan hari Selasa. Jadi izin nanti saya ngisi pengajian lagi tanggal 16 Januari mungkin. Ya, masih 3 minggu lagi sih, insya Allah. Mudah-mudahan di Allah berikan kesehatan. Ziarah langsung, ijazah langsung, kita baca kitabnya di makomnya. Kan enak. Imam Bajuri, Imam Syarqawi, Imam Syafi'i di sana makomnya di masjid. Ya, banyak ulama. Amr bin As, Uqbah bin Amr, Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah Nabisa, semua di sana. Nabi Daniel, Luqmanul Hakim dalam Al-Quran surat Luqman itu ada di sana. Luar biasa. Jadi ini gurunya udah jelas. Kan kita udah bahas di awal pertemuan kita. Syekh Nawawi yang mensyarahnya, ulama Nusantara yang mendunia sampai jagat raya keilmuannya. Kita bangga menjadi orang Indonesia karena banyak ulama Indonesia yang menjadi ulama-ulama dunia. Siapa salah satunya? Syekh Khatib Al-Minangkabau. Namanya Ahmad. Orang mana dia? Orang Minangkabau. Punya mertua imam besar Masjidil Haram. Orang Arab, orang Mekah menghina Syekh Ahmad. Lu punya mantu orang Indonesia, kagak fasihat bahasa Arabnya, kagak jelas bahasa Arabnya, ya kan? Kemudian mantunya ini berhubung bapaknya imam, suruh jadi khatib, khutbah salat Jumat. Tuh, ternyata bahasanya balagoh, berwibawa. Kemudian pakai ejahan yang disempurnakan, bahasa Arabnya Arab fasihat. Maka Syekh Ahmad ini namakan khatib. Khatib itu apa? Orang yang suka khutbahnya hebat gitu loh. Menggema, membakar semangat. Ibarat kita dulu siapa? Budi Utomo. Tapi dalam bahasa Indo, ini bahasa Arab. Maka dinamakan Syekh Khatib Al-Minangkabau. Syekh Nawawi berguru juga kemudian. Bisa menjadi imam besar. Orang Indonesia hebat-hebat sebenarnya. Terutama dari Banten. Makanya kalau bab Qori kalah semua lewat sama Banten biasa. Semua bergurunya pasti di daerah Banten. Karena memang yang pertama jadi imam besar Masjidil Haram itu biasanya dari Indonesia, dari Banten. Ya. Kalian juga kalau ke Mekah pasti bisa jadi imam. Jadi imam di Masjidil Haram. Asal syarat sholat sudah selesai, kalian ketinggalan berjamaah sama teman kalian, berarti kalian jadi imam di Masjidil Haram. Imam ketinggalan itu mah ya. Boleh kita jadi imam di Masjidil Haram, boleh, asal yang selesai dulu. Kita datangnya ketinggalan cuma 2 sama teman kita ketinggalan. Kita jadi imam, dia jadi imam. Alhamdulillah saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Keren. Padahal sholatnya ya sudahlah. Berkaitan dengan waktu nanti kita bahas lagi. Intinya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita aplikasikan pada malam hari ini dengan pengajian rutinan tiap malam Rabu insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, istiqomah dan selalu Allah berikan bimbingan agar senantiasa kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.